Belajar sejarah lewat pelajaran sekolah rasanya udah mulai membosankan, Pi. Ketika sejarah diceritakan lewat sebuah medium film, tentu akan menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan. Kadet 1947. Selamat datang di Aska Review Movie bareng saya Aska Goldi. Maka lebarkan sayapmu dan terbanglah. Film bertema sejarah dan perang memang langka di Indonesia. Dan kalau kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Terdiri dari Kadet Sigit, Mulhar, dan Aji, berambisi untuk ikut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Disutradarai oleh Rahabi Mandra dan Aldo Swastia, film berdurasi 110 menit ini menawarkan elemen persahabatan, cinta, dan proses pendewasaan karakternya yang punya cita-cita jadi pasukan terbang. Para kadet muda ini justru mendapatkan kesempatannya untuk momen krusial penyerangan terhadap markas Belanda. Bisa dibilang mereka ini semacam Suicide Squad nasionalis yang rela melakukan segalanya demi negara pada era 47. Karena setting lokasi berada di Maguwo, Yogyakarta, seharusnya dialek yang digunakan menggunakan bahasa Jawa, terutama warga sekitar, atau minimal karakter asih yang digambarkan sebagai gadis desa. Ya logikanya di tahun sekarang aja itu masih banyak kok orang Jogja yang masih berbahasa Jawa, dan harus di tahun 1947 bahasa lokal itu belum punah sepenuhnya. 1947 kan 2 tahun setelah kemerdekaannya. Ya rasanya sih masih sedikit yang pakai bahasa Indonesia yang baku. Mungkin masih pakai bahasa lokal, ya kurang believable di situ. Abaikan dulu keterbatasan teknologi special effects atau practical effects-nya. Karena jika film ini kita ambil dari sisi drama, film ini udah on track. Dan kedalaman cerita, alur lambatnya, membawa tema yang cukup berat tapi masih bisa dicerna dengan sisipan jokes yang tepat guna, itu dirasa udah punya formula yang oke. Film ini terasa sangat menghibur dan tidak kaku seperti film-film sejarah lainnya, tidak over proud nasionalis, bahkan ketika lagu Bagimu Negeri dinyanyikan para kadet muda, itu momen klimaks untuk film ini. Ada rasa merinding, jiwa nasionalis kita terbangun, dan makin cinta tanah air. Durasinya yang hampir 2 jam sebenarnya ada intensitas yang gak terjaga. Udah saatnya memuncak gitu, semangatnya di atas, malah balik lagi ke dialog-dialog lambat yang kadang juga dibelokkan dengan gestur komedi tipis-tipis, semacam ngerusak intensitas emosional dan sayang banget gitu. Berlatar waktu di era agresi militer pertama Belanda di Maguwo tahun 1947, seharusnya familiar untuk yang masih ingat sama pelajaran sejarah zaman SD. Kalau nggak ingat ya berarti PH-PH Indonesia ini harus lebih rajin ngulik sejarah untuk mengadaptasi peristiwa-peristiwa sejarah yang nantinya bisa jadi medium belajar yang menyenangkan selain baca buku pelajaran sekolah. Lewat aksi para kadet muda ini mempresentasikan jiwa muda yang terus berdedikasi, pembuktian diri, dan nilai-nilai perjuangan seorang prajurit. Chemistry pemainnya pun nggak main-main, ada ensemble cast yang terbilang mewah. Ada Martino Leo, Chico Kurniawan, Bisma Karisma, Ibnu Jamil, Kevin Julio, Fajar Nugraha, Michael Lukok, dan debut Givina Lukita dan kembalinya Aryo Bayu yang berperan menjadi Presiden Soekarno. Banyak potensi cerita yang bisa dikembangkan dari sudut pandang kadet yang heroik aja bisa jadi seapik ini. Apalagi jika Panglima Jenderal Sudirman punya spin-off atau filmnya sendiri yang menceritakan tentang perjuangan perang dia mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu akan menjadi film yang sangat potensial untuk kedepannya. Overall kita butuh lebih banyak film sejarah dengan kualitas produksi dan cerita yang baik. Budgetnya digedein, tim produksinya lebih banyak belajar dengan film action, maka kita bisa optimis film genre perang Indonesia ini bakal lebih maju dan banyak marketnya. Butuh lebih banyak diceritakan sejarah Indonesia dari sudut pandang yang lain yang lebih menarik daripada buku pelajaran, dan melalui media film jadi akan terasa lebih menyenangkan kita belajar sejarah.